dengan penuh kuasa, saya bilang, iblis dengar, ada tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Saya pakai ayat-ayat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Hei iblis, engkau tidak berkuasa atas tubuh ini, karena sebab tubuh ini adalah milik Kristus. Nah, kadang kalau orang-orang dalam keadaan tersebut, dalam keadaan tidak sadar, berarti kita berbicara langsung konfrontasi dengan rohnya. Kalau dia sudah mengambil alih tubuhnya, kita harus mengkonfrontasikan dan pakai nama Tuhan, pakai ayat Alkitab. Beritahukan firman Tuhan, kebenaran Allah. Karena saya lihat strategi yang paling mujarab itu adalah itu, Pak. Nah, kalau dia matanya terbuka gitu ya saudara-saudara, matanya terbuka lagi-lagi gitu. Saya suka bikin begini nih. Saya juga tidak tahu kenapa, mungkin itu Roh Kudus gitu ya. Ini matanya seolah menyucuk ke matanya gitu ya. Dalam nama Tuhan Yesus, kau iblis keluar gitu ya dari dalam dirinya. Itu tiba-tiba iblis itu orang tersebut bisa jadi kayak begini, kayak jadi ada kuasa, mungkin kayak laser kali ya, jangan-jangan dekat kayak gini ya. Sampai habis kayak dekat begini gitu, lah, sampai begini, saudara, dekat, tapi jangan dicucuk ya saudara. Iya, gitu. Roh Kudus kan tuntun gitu. Jadi saudara, saya pakai dengan kuasa keberanian daripada Tuhan. Mungkin tangan ini ada kuasa, sama halnya kalau kita numpangin tangan kan ada kuasa tuh ya. Mungkin kalau di alam roh, mungkin pada waktu kita kayak COVID-19, saudara tahu kan COVID-19 itu virus-virusnya itu kan suka dibikin di TV gitu kan, gambar-gambar kalau kayak ada yang kayak warna hijau, kita pegang gini, tahu-tahu warna hijau lagi, pegang lagi warna hijau. Nah, saya percaya ketika kita lagi dalam kuasa Tuhan, ketika kita menumpang ke tangan, di dalam tangan kita ini ada kuasa, mungkin berupa laser, sinar yang putih gitu ya. Nah, pada waktu kita bikin begini ke matanya, mungkin itu pun bisa ada kuasa laser daripada Tuhan yang kita nggak bisa lihat di alam nyata, saudara. Mungkin bisa, kenapa setiap kali saya bikin begini gitu loh, ke dalam mata ya orang yang kerasukan, itu tiba-tiba dia bereaksi gitu loh, Pak. Jadi pakai firman Tuhan, dan aku usir kau, aku patahkan segala kuasa, engkau tidak berkuasa atas orang ini tersebut. Mungkin saudara, pertama-tama kali, saya bahkan belum lahir baru, saya cuma belajar Tuhan dari doa. Jadi saya ini bertobatnya itu dari doa loh Bapak Ibu Saudara, bukan karena mendengar kepiawaian khotbah dari pendeta. Justru karena dari doalah saya bisa mengalami langsung kuasa Tuhan, roh Tuhan, kalau Tuhan itu ada. Jadi saudara-saudara, suatu hari, karena saya nggak ngerti soal menengking, soal berdoa dan sebagainya, keluarga saya, keluarga Batak, itu selalu, saudara, mengalami yang namanya paman saya, tulang saya itu, opung saya sudah meninggal. Jadi ada waktu-waktu tertentu, di mana opung saya itu, saudara-saudara, akan keras, bukan opung ya, tapi anaknya yang paling besar atau yang nomor 2 yang paling besar, saudara, itu sering kerasukan yang katanya adalah dari bapak mereka, opung saya, roh daripada opung saya merasuki tulang saya tersebut. Dan ketika dia sudah dirasuki, katanya, oh bapak sudah datang, semua anaknya langsung diam, berkumpul, dan ini tulang langsung dalam keadaan kerasukan itu, saudara. Dia itu memberikan perkataan-perkataan kayak semacam berkat. Oh kalian mesti baik-baik, oh kalian mesti ini. Nah saudara, keluarga saya itu, tulang saya khususnya, selalu sering mengalami yang kayak gini. Nah pada waktu itu saya tinggal di rumah paman saya itu, saudara-saudara. Pada waktu itu saya udah mulai terbiasa dengan kepeka dengan suara Roh Kudus. 2 hari sebelumnya saya sudah Tuhan menuntun saya membaca sebuah buku namanya kuasa dari kegelapan. Nah, di buku itu mengatakan, saudara, buku rohani mengatakan bahwa yang namanya roh orang yang sudah mati itu tidak bisa lagi merasuki orang hidup. Roh itu sekalipun dia kelihatannya tahu masa lalu gitu ya, sehingga keluarganya percaya gitu ya saudara untuk menipu, dia bilang itu bukan roh orang yang sudah mati. Itu adalah iblis yang berpura-pura, yang menipu, saudara, orang yang hidup, keluarga yang hidup, saudara-saudara. Dan dia bisa mengingat semua kejadian-kejadian yang terjadi sehingga anaknya percaya. Iblis itu adalah bapa dari segala pendusta. Jadi saudara, iblis bisa meniru kayak opung gitu ya. Nah,
pagi itu saya sudah merasakan rumah di paman saya itu, rumah paman saya itu pagi-pagi kok kayaknya sudah ada kayak panas. Panas begitu, kayak udah ada pemberantaman dan sebagainya. Pada pagi itu, Roh Kudus mengatakan kepada saya, Hana, akan ada sesuatu terjadi hari ini, malam ini di rumah pamanmu. Akan ada seseorang yang kerasukan. Nah, malam hari itu juga, saudara-saudara, itu kan ceritanya pagi. Malamnya, saya berada di dalam kamar. Paman saya yang polisi, yang sering kerasukan, saudara, opung saya, sama istrinya paman saya, nantulang saya, duduk di lantai. Mereka lagi makan. Nah, ada dua paman saya lagi, satu yang udah mantan Pentakosta, saudara-saudara, pergi ke sekolah Alkitab sebelumnya. Dan ada satu paman ini duduk posisinya seperti Pak Ling ini. Saya lagi di sebelahnya, seberangnya gitu loh, di kamar. Tiba-tiba pas mereka lagi makan begitu, paman di lantai gitu ya. Ini paman yang satunya lagi dia duduk di meja, di kursi begini, saya di sana di kamar. Nah, pada waktu itu Roh Kudus mengatakan, Hana, kamu pergi berdiri di samping pamanmu itu, dan kamu akan menumpangkan tangan, kamu ngikutin ketika ikutin apa kata yang di buku itu, bagaimana caranya menengking setan, menengking roh jahat gitu ya, yang kerasukan. Dan kamu tumpangin tangan ke pamanmu itu, dan kamu usir sesuai dengan apa yang ada di buku itu. Nah, di buku itu diajarkan Pak Andre bagaimana mengusir setan. Jadi saya sebagai orang awam yang bahkan belum lahir baru, saudara-saudara, tapi sudah mengalami Tuhan, pada waktu itu mencari-cari Tuhan, kebenarannya gitu ya, dan mulai peka dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus mengatakan, kamu mengusirnya. Jadi saya ingat apa kata buku itu. Di buku itu katakan di dalam nama Tuhan Yesus, iblis, engkau tidak berkuasa atas tubuh ini. Engkau pergi, engkau penipu, di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar engkau dari tubuh ini. Cuma ngikutin yang sederhana, saudara. Nggak ada yang resep-resep yang lainnya. So, akhirnya saya dari kamar, mereka lagi makan, santai. Saya datang dari kamar, saudara-saudara. Saya posisinya seperti ini. Tiba-tiba paman saya ini, saudara, sudah kaku. Dia ngeliat sudah begini, jegang, tegang, kaku badannya. Tiba-tiba matanya sudah kaku, dia langsung begini. Mau ngomong nih. Nah, pada waktu itu dia lagi bengong begitu, saudara-saudara. Paman saya yang polisi ini udah ngeliat nih tulang saya udah jadi bapaknya. Jadi dia bilang gini, pakai bahasa Batak. Oh bapak, oh bapak, oh bapak, oh bapak. Nah, ini udah mau ngomong nih, gitu ya. Datang saya, saudara, saya tumpangin tangan saudara ke pundaknya. Saya berdoa, doanya pelan. Dalam nama Tuhan Yesus, iblis kau keluar dari tubuh paman saya. Dalam nama Tuhan Yesus, ini kau iblis keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau tidak berkuasa. Cuma sederhana loh, cuma begitu doang loh Pak. Waktu itu saya belum pakai ayat-ayat loh Pak. Nah, pada waktu itu ini nggak bisa ngomong-ngomong. Sepertinya ada sesuatu yang menahan paman saya ini untuk bicara. Nah, ini tulang saya tahu kalau paman saya ini nggak bisa bicara karena tangan saya. Jadi saudara, dua-duanya udah kerasukan. Yang satu udah ngeliat bapak, yang satu ini sudah mau jadi bapak gitu ya. Dan terus dia, paman saya ini, tangan saya kan begini, digini-ginian. Oh bapak, tapi saya tetap giniin lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kau keluar iblis, kau tidak bisa berbicara melewati paman saya. Jadi saudara-saudara, perkataan saya, doa saya berkuasa. Walaupun saudara-saudara tidak ada resep-resep perkataan yang hebat, yang luar biasa. Cuma bilang, dalam nama Tuhan Yesus, iblis engkau tidak berkuasa atas tubuh paman saya. Keluar kau dari tubuhnya. Nah, ini dia nggak bisa ngomong, saudara. Ada seperti kuasa yang menahannya. Lalu saudara-saudara, paman saya yang lain, huru-hara terjadi malam itu, saudara. Yang sudah belajar Pentakosta, dari Pentakosta, saudara, dia ambil dia ambil handuk gitu ya. Terus dia bilang gini, dalam nama Tuhan Yesus, langsung dihempas pakai anduk yang besar, saudara. Kau iblis kau bukan bapak kau. Kau keluar dari dalam, kau cuma menyusahkan anak-anakmu saja. Nah, langsung saudara, paman saya langsung, mahuau, ay buasa dong. Dia bilang, kenapa saya ini, kenapa saya? Akhirnya dia sadar, saudara-saudara, dan dia ketakutan kalau dia sudah hilang kesadarannya, saudara-saudara. Nah, sejak saat itulah Pak Andre, saya tahu betul itulah final decision saya, bahwa di bawah kolong langit bumi ini tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh keselamatan kecuali di dalam nama Yesus. Di dalam pikiran saya, wow, berarti kalau iblis bisa takut dan kalah dengan nama Tuhan Yesus, berarti tidak ada nama yang lain. Udah, saya ngikut Tuhan Yesus. Sejak saat itu saya menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia sampai saat ini, oleh karena anugerah Tuhan. Untung nggak ada situasi Skeva itu ya. Hah? Untung nggak ada situasi Skeva itu ya. Nggak bisa dong. Karena saya percaya Tapi Tuhan. iya.
So, Yadija, bagaimana cara bergabung di grup doa? Ya Bu, kita harus taruh. Tadi sudah di saya atas umumkan, ya. Tadi sudah. Kita harus copy link. Saya udah copy link saya ke sudah dalam di-copy tadi? link saya untuk For the Faith untuk dalam diskusi ini. Nanti kita harus taruh di atas ya. Lupa gosok gigi Bu Hana. Siapa yang lupa gosok gigi? ada Bu. Dia. Lupa gosok gigi Bu Hana. Aduh Pak, serius Pak, suatu hari saya Enggak lagi apa-apa. doa nih ya. Kita lagi doa nih di suatu gereja. Pagi-pagi ini kita tim doa. Ini ada ibu pendoa yang sangat pendoa, saya di sampingnya. Dia berdoa, saudara. Saya langsung mau muntah loh, saudara, itu Waduh, nggak usah pagi-pagi. diceritakan, Nggak serius. Ma. Ini suatu hal perkara yang saya hampir mau muntah langsung. Sampai saya begitu, saya pura-pura sakit perut supaya saya bisa jongkok, saudara-saudara, supaya saya tidak apa ya, enak gitu. Jadi kita harus peka. Ini kita kan harus apa? Saling Excellent. mengasihi. Saling mengasihi. Love your neighbors, you love yourself. How do you say that? Mengasihi Saling saudara mengasihi, seperti ya, seperti gitu mengasihi loh. dirimu. Dirimu tidak mau cium baunya itu ya. Tolong gosok. Oke. Shalom, Bu Hana, saya mau bertanya mengenai perpuluhan. Kalau saya punya perpuluhan, saya berikan untuk sesama saya yang sangat kesusahan. Apakah itu bisa? That's a long topic. Saya pendekkan, bisa? Pendek. Is he asking you or me? Bu Hana, ya. You wanna ask? Oke, jadi gini, di Alkitab Perjanjian Lama diberikan tata cara peribadatan kepada orang-orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu. Itu adalah cara hidup mereka dan harus dipatuhi. Khususnya untuk orang Yahudi, orang Israel, saudara-saudara. Mereka di bawah hukum Taurat Musa, saudara-saudara, karena ini continue. Jangan diganggu-ganggu. Oke, hampir. Nah, saudara-saudara, itu karena di dalam Perjanjian Lama ada yang namanya norma, yaitu tata cara norma moral. Itu masih berlaku sampai saat ini. Tapi ada yang namanya seremonial, yaitu seremoni tata upacara peribadatan penyembahannya orang Israel itu, di mana mereka harus mengikutinya sesuai dengan hukum Musa pada zaman Israel pada waktu itu, karena pada waktu itu mereka sifatnya menyembahnya itu di tenda-tenda atau di temple atau di bait suci. Jadi semua tata caranya sudah diberikan oleh Tuhan, termasuk memberikan persembahan-persembahan tertentu adalah merupakan tata cara dari ibadah keagamaan oleh bangsa Yahudi atau Israel, saudara-saudara. Nah, ini masih berlaku pada waktu bait suci masih berada gitu ya, saudara-saudara. Nah, yang ketiga itu adalah norma dari apa ya namanya? Bukan keagamaan. Oke, saudara-saudara. Nah, sekarang kita ketika Yesus memberikan perjamuan kudus, dia katakan ini adalah darah perjanjian. Darah perjanjian baru. Jadi Yesus telah memberikan, saudara, perjanjian baru. Musa memberikan perjanjian lama. Yesus memberikan hukum Taurat yang baru, yaitu melalui hukum kasih. Percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak lagi beribadah kepada Tuhan itu berdasarkan kepada bait suci atau gedung-gedung persembahan korban-korban bakaran secara jasmani, tetapi berdasarkan iman. Yesus mengatakan orang yang menyembahku di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, bukan seperti orang Samaria perempuan itu atau orang Israel yang beribadah kepada di gunung-gunung atau di bait-bait suci, saudara-saudara. Karena Tuhan mengatakan bahwa kitalah bait sucinya Allah, bangunannya Allah, bait Allah yang kudus. Jadi soal persembahan pun termasuk di sana, saudara, tidak diharuskan untuk diikuti di dalam penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Tapi saudara-saudara, dan mengenai perpuluhan itu adalah salah satu cara persembahan daripada perjanjian lama, saudara-saudara. Covenant yang lama, old covenant, di dalam hukumnya covenantnya Musa, gitu saudara-saudara. Nah, tetapi bukan berarti saudara-saudara di dalam perjanjian baru kita tidak memberi, tidak. Tuhan memberikan kita standar, yaitu 10%. Artinya apa? Bukan Tuhan menginginkan kita karena dia butuh uang kita. Tuhan memberikan, saudara, memberikan ayat itu, perpuluhan, memberikan prinsip kepada kita bahwa kita harus menjadi orang yang, saudara-saudara, orang yang bisa memelihara berkat Tuhan, saudara-saudara. Karena dulu di perjanjian lama itu adalah secara fisik gitu ya. Tapi prinsipnya masih ada, saudara-saudara. Prinsipnya itu memberi. Dulu perjanjian lama,
semua persembahan itu adalah untuk tata cara, untuk kelanjutan tata cara ibadah di bait suci, yaitu supaya para priestnya, para pemimpin-pemimpin rohaninya, supaya mereka mendapatkan makanan, supaya mereka mendapatkan kecukupan, karena suku-suku Lewi, karena mereka dikhususkan untuk melayani. Nggak boleh dapat harta, nggak boleh dapat tanah, nggak boleh dapat pekerjaan yang lain. Tugas mereka adalah mewakili rakyat untuk memberikan persembahan itu. Nah, di zaman sekarang, saudara-saudara, siapakah bait suci itu? Kitalah bait suci itu. Siapakah imam-imam itu? Kitalah imam-imam itu. Siapakah rumah Tuhan itu? Kitalah rumah Tuhan itu. Bukan gedung, bukan pendeta. Rumah Tuhan itu adalah setiap kita orang yang percaya. Nah, ketika kita diberkati Tuhan, maka kita menjadi, saudara-saudara, pengusaha-pengusahanya Tuhan. Kita mengambil perpuluhan dari perjanjian lama karena di sana ditetapkan 10%. Sebenarnya bukan soal 10%-nya, tapi soal memberinya. Tuhan ingin agar kita tetap, setiap kita harus menyisihkan minimum, itu hanya minimum, saudara, 10% yang kita ambil daripada berkat-berkat Tuhan, saudara-saudara, untuk kita sisihkan untuk rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan. Apakah pekerjaan Tuhan? Ladangnya. Siapakah ladangnya? Jiwa-jiwa. Kemarin kita sudah bahas di grup sekolah doa saya, saudara-saudara, supaya kita memiliki prinsip yang benar akan pemeliharaan finansialnya Tuhan, keuangannya Tuhan. Jadi yang 10% itu keuangannya Tuhan. Harus kita salurkan kepada orang-orang yang memang betul-betul membutuhkannya. Gereja Tuhan, hamba Tuhan yang melayani, orang yang miskin, hamba Tuhan yang miskin, orang-orang yang menyalurkan pengajaran. Karena juga di Alkitab dikatakan, janganlah kamu memberangus mulut yang sedang mengirik. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mendapatkan pengajaran dari seseorang gitu ya, kita nggak boleh menjadi orang yang menerima namun kita tidak memberi gitu ya, nggak boleh. Jadi harus ada yang namanya saling melayani, saling memberi satu dengan yang lain. Ada yang orang miskin. Jadi saudara, apakah harus, pertanyaannya begini, apakah harus saya berikan semuanya 10% di satu gereja gitu ya? Saya bilang itu tidak ada aturannya di Alkitab Perjanjian Baru. Jadi saudara kembali lagi sebagai stewardnya Tuhan, pengusahanya Tuhan yang dipercayakan untuk mengelola keuangannya Tuhan, saudara bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kepada siapakah yang engkau mau aku salurkan? Mungkin ada tetangga yang susah, atau saudara-saudara sendiri, atau orang tua saudara sendiri, yang kan ada di Alkitab Perjanjian Baru yang mengatakan gini. Yesus mengatakan begini, janganlah kamu seperti gini loh. Dia sebenarnya orang tuanya susah, tapi ketika orang tuanya minta bantuan, dia bilang, aku sudah berikan persembahan kepada Tuhan. Tapi dia, saudara-saudara, tidak memperhatikan orang tuanya sendiri. Nah, ini juga nggak boleh, saudara-saudara. Jadi Tuhan pakai kita sebagai saluran berkatnya untuk menjadi, saudara, isi hatinya Tuhan. Jadi berkat-berkat yang kita berikan kepada orang lewat perpuluhan atau lewat persembahan, bahkan lebih daripada 10%, saudara-saudara, sebenarnya itu adalah sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kepada orang-orang di sekitar kita yang susah. Bukan cuma sekitar kita, mungkin bangsa-bangsa, karena orang di Korintus, di Efesus memberikan persembahan kepada orang di Yerusalem juga, saudara-saudara, orang miskin di Yerusalem. Nah, bisa juga seperti itu antar negara, atau antar kota, atau antar gereja, atau juga pelayanan-pelayanan yang fakir miskin janda. Saudara adalah pengusaha-pengusahanya Tuhan. Silahkan salurkan, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara. Jangan lupa juga memberkati jemaat lokal saudara gitu ya. Jangan cuma mau meminta-minta tapi tidak diberikan gitu ya. Gak boleh juga, saudara-saudara. Jangan memberangus mulut yang sedang mengirik. Nah, itu sangat penting sekali. Ya, ada juga hukum mengenai perpuluhan dikasih kepada suku Israel, mengenai penghasilan tanah Israel dan peternakan tanah Israel. Ada 3 perpuluhan, satu kepada imam-imam dan Lewi. Yang kedua, mereka makan sendiri di tempat yang terpilih Tuhan, yang Yerusalem ketika itu terjadi di Bait Allah. Dan yang ketiga, di tiap tahun dikumpulin, lalu 23,3% yang dikumpul sebagai perpuluhan. Yang
tiap 3 tahun dikasih kepada janda, anak yatim piatu, orang Lewi, dan kayaknya orang asing ya. Ini orang yang tidak punya tanah atau biasanya miskin, mereka dapat perpuluhan. Ini perintah kepada Israel, dan ini agricultural tithe. How do you say agricultural? Pertanian. Ya, ini dari hasil tanah atau hasil pertanakan. Setahu saya tidak ada yang di perjanjian lama harus ada perpuluhan dari merchants, how do you say, tukang kaki lima, atau yang ini ada peraturannya mengenai penghasilannya. Lalu ya ada yang orang yang ditentukan yang menerima, dan itu dari tanah Israel, salah satu bagian dari perjanjian Tuhan dengan Israel ketika mereka menerima tanah itu. Lalu kita bisa dapat how do you say, like inspiration, or you know, we can read this and we can get some ideas about how we can steward ourselves. Ideas for stewardship. Prinsip, kita dapat prinsip pemelihara dari ini. Bukan ada hukum kalau orang bilang, wah kalau ada ayat ini mengenai perpuluhan, lalu perpuluhannya harus dikasih saya ya, kalau kamu harus kasih kepada saya. Dan ada ayat ini di perjanjian lama mengenai buah sulung, harus kasih saya buah sulung. Kalau kamu udah nganggur 3 tahun, baru kerja setahun, harus kasih saya gaji yang bulan pertama. Lalu ada aturan ini mengenai yang imam perjanjian lama. Orang ini bukan suku Lewi, dia bukan imam perjanjian lama. Dia nggak korban hewan di Bait Allah di Yerusalem. Dan kita harus pakai firman Tuhan dengan benar. Dan jangan dimanipulasi ya. Apalagi akhir-akhir ini banyak hamba-hamba Tuhan atau gereja-gereja yang menetapkan buah sulung gitu loh. Iya, mereka nambah itu, nambahin lagi ke perpuluhannya gitu. Dan banyak nih walaupun yang di perjanjian lama itu mengenai hasil tanah Israel. Ya, memang kita punya berapa ladang di Israel sekarang. Dan mestinya kayaknya kalau perjanjian orang Kristen yang pertama orang Yahudi. Dan ada sebagian mereka imam-imam yang bisa jadi mereka kerja di Bait Allah. Dan kayaknya mereka yang dapat perpuluhan. Dan kumpulan uang dan barang-barangnya untuk gereja dikasih kepada orang miskin yang punya kebutuhan. Dan untuk mencukupkan pelayanan Tuhan juga, pelayanan Tuhan dicukupkan. Petrus sama saudaranya Yesus yang keliling dan khotbah atau mengajar firman Tuhan. Lalu itu kontroversial ya. Ya ini kayaknya banyak gereja bakal ini nih nggak suka dengar ibadah kita nih Iya, mungkin. Karena kita kayaknya udah bilang tuh soal tadi buah sulung itu. Karena saya pikir begini, banyak jemaat dibebani dengan persembahan ini, persembahan itu, persembahan sana, begitu ya. Aduh, benar-benar deh. Kalau seandainya gitu persembahan itu, saudara-saudara, bisa dipakai untuk membeli tanah gereja gitu ya, misalnya tanah milik bersama-sama gitu loh, yang dipakai bersama-sama. Jadi jemaat yang miskin, saudara-saudara, bisa memakai tanah itu untuk bercocok tanam dan bisa dibagikan kepada jemaat gitu ya. Jemaat mana aja yang sudah memberikan persembahan bisa juga menikmati gitu loh. Ini ide dia untuk komun. Iya, tapi mestinya seperti ini gitu loh. Yang mestinya yang sekarang di zaman sekarang ini gitu loh. Jadi kalau sampai buah sulung dikasih semua ke gereja terus dipakai hanya untuk membuat gedung-gedung dan membuat ibadah-ibadah, bayar untuk para pemuji-pemuji dan ini sebagainya gitu. Kayaknya ibadahnya itu hanya untuk bersifat kayak nggak begitu dalam. Sementara ibadah yang sejati itu, kata Tuhan di Yesaya 58, ibadah yang sejati itu adalah ketika engkau melepaskan kuku, ketika engkau memberikan pertolongan kepada para janda, yatim piatu, fakir miskin. Nah ini loh mestinya sebenarnya saudara. Kan lagi-lagi kan Tuhan bilang kasih perpuluhan itu supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Nah, persediaan di rumah Tuhan tuh supaya apa? Untuk apa? Pemeliharaan para orang-orang yang melakukan ibadah, gitu loh saudara-saudara. Dan juga untuk keibadahan itu sendiri, saudara-saudara. Rebecca Monica Bird, he can speak Indonesian. Oh, tidak bisa sama sekali. Iya, bisa tapi kayak dia rasa lebih menggigit kalau dia menerjemahkan, karena kadang-kadang saya nggak pakai yang kan dan yang lain-lain di dan kan dan di gitu ya. Pak Ibu Bapak Sheila Dodi atau Ibu nih, satu lagi Roh Kudus akan meninggalkan kita kalau menghujat
menghujat atau murtad? Iya. Kalau kita benar-benar menghujat atau murtad, ya tentu semua karunia juga akan hilang. Atau kalau ya tapi siapa Yudas melakukan mujizat, Yesus bilang dia satu devil, dia semacam setan ya. Lalu apalagi Caiaphas pernah bernubuat, Balaam pernah bernubuat. Kalau Tuhan tidak mengizinkan orang jahat melakukan sesuatu yang kasih tanda mengenai masa depan, dan orang yang coba bawa suku Israel sesat untuk menyembah berhala, mestinya Israel tidak dengar. Ya. Ya. Kalau Tuhan menguji orangnya, saya nggak tahu kalau ada setan terlibat dalam bernubuat yang mengenai masa depan dalam Deuteronomy, hari itu Deuteronomy. Ya. Deuteronomy. 13 apa? Deuteronomy Bilangan 13. Ini Sampai Salom, bisa Buana baca. dan Somi, kalau puasa yang Alkitabiah itu mulai jam berapa sampai jam berapa? Thank you. Di Alkitab tuh nggak pernah ada aturannya sih Bu sebenarnya. Kalau jujur-jujur aja saya, kalau saya puasa, saya nggak pakai aturan waktu. Yang saya tahu itu begini, puasa yang sejati itu adalah puasa ketika kita benar-benar mencari Tuhan. Misalnya gini, saya nggak tertentu mulai dari sandang ke sandang atau matahari terbenam ke matahari terbenam. Biasanya kalau saya tidur, terus saya sampai sorenya gitu ya, udah nggak makan lagi. Nah saya bisa makan lagi sore gitu ya, udah buka sore. Atau kadang-kadang puasa saya 40 hari, kadang-kadang saya minum air, makan 1 hari gitu. Bagi saya ketika udah tidur tuh ya gak ada makan sampai besoknya lagi. Kadang-kadang saya bahkan puasa sampai jam makan siang. Jadi sarapan pagi saya lewatin pakai buat berdoa, atau ya macam-macam caranya Bu. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang katanya puasa Facebook gitu ya. Itu pun bagi jadi puasa itu sebenarnya saudara-saudara melaparkan roh, melaparkan daging, mengenyangkan roh. Pada waktu kita dalam keadaan kondisi seperti itu, kita berdoa, kita mencari Tuhan. Ada sesuatu yang kita gumulkan, ada sesuatu yang kita cari. Kita dalam waktu-waktu fokuskan untuk mencari Tuhan. Ada satu contoh kayaknya di buku Hakim-Hakim kalau nggak salah, mengenai Israel puasa hari sunset to sundown. Dari matahari terbenam sampai matahari. Ya, nggak makan, nggak minum. Dia tapi nggak. But it's not written that every fast follow that pattern. Yeah. And some of them fasted longer, so there's no Jadi rules tidak of ada how you have waktu, fast in the Jadi Bible. tidak ada ketentuan untuk benar-benar jam waktu dan sebagainya. Tapi ada contohnya, ada yang 40 hari. Ya, Dan- ada yang 21 hari. Dan dari Musa dia lihat berhala, dia kembali puasa 40 hari lagi. Ya, mungkin kita nggak semua mau melakukan begitu ya. Ya. Jadi sebenarnya bukan soal jam-jamnya, tapi sebenarnya motivasinya apa yang mendorong gitu loh, dan kenapa gitu kan. Pada waktu puasa itu kita harus fokuskan ke Tuhan. Karena Kalau mau puasa pagi sampai malam itu disiplin, itu boleh juga ya kalau mau begitu. Ada yang puasa minum puasa air, Daniel, tidak puasa makanan. Tapi ya. puasa Daniel nggak disebut puasa dalam ayat itu mengenai nggak tidak makan Daniel, daging. nggak maksudnya Daniel itu puasa. Tapi dia puasa dan dia pernah tidak makan daging juga. Ya, pada waktu puasa itu kan. Ya. Tidak. Ada yang berbahasa roh, Ibu Nurtiana Sianturi, ada yang berbahasa roh bernubuat memiliki karunia penglihatan di waktu beribadah, Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Tapi di dunia nyata tidak sesuai dengan apa yang dia katakan di waktu beribadah. Seperti yang sudah pernah saya tanya ke Kak Hana, itulah yang banyak saya temui di berbagai banyak pelayan Tuhan. Tidak, di dunia nyata tidak sesuai. Oke. Jadi orang-orang ini ada yang memiliki karunia-karunia ketika beribadah. Mereka tuh bisa bernubuat, bisa berbahasa roh, bisa ada penglihatan. Tapi ketika sudah ibadahnya selesai, artinya menjalankan kehidupan sehari-hari gitu kali ya Bu ya. Banyak mereka ini jadi tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan pada waktu beribadah. Kehidupannya nggak sesuai dengan perkataannya. Berarti kayak munafik atau dia bilang, wah kamu belum menikah dan kamu mau menikah, dan orangnya sudah menikah, atau enggak. Jadi maksudnya gini, ini adalah orang-orang yang memiliki karunia tapi tidak memiliki karakter yang kudus gitu loh. Jadi saudara-saudara, bisakah karunia-karunia itu dimanipulasi atau dipakai untuk ibadah tapi
dalam kehidupan pribadi mereka masih hidup berdosa? Saya bilang bisa. Karena di Alkitab sendiri sudah mengatakan di Matius berapa itu, bukan orang yang berseru, kan ada itu orang, Tuhan, bukan kami sudah bernubuat bagi namamu bernubuat, kami menyembuhkan orang, karunia mujizat, apalagi saudara, Dan cast out devils and dan mengusir setan gitu ya. Wah, lebih dahsyat lagi gitu loh. Pakai nama Tuhan Yesus lagi. Nah, ini untuk siapa? Ini untuk orang-orang yang percaya nama Yesus loh. Mereka bisa melakukan. Jadi Yesus tuh sudah bernubuat bahwa akan ada waktunya ini akan terjadi. Orang yang berseru-seru kepada nama Tuhan Yesus, mereka di hari akhir, mereka ini saudara-saudara akan melakukan banyak mujizat, bernubuat gitu ya, dan mereka bisa. Tapi buah-buah roh pribadi mereka tidak menghasilkan buah-buah yang tetap. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Hanya Tuhan yang bisa mengadili mereka pada waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan Bileam dia biasanya melakukan apa? What do you call it? Divination. Meramal. Biasanya dia meramal, tapi pada saat itu dia bernubuat karena Roh Allah turun ke atas dia dan dia bernubuat dengan benar. Tapi biasanya dia peramal. Ya. Dan dia bisa dengar suara Tuhan. Ya. Ada juga Caiaphas. Ya, si Bileam ini kan orang ini ya, bukan orang Israel lah. Ya, dan dia menipukan musuhnya Israel karena dia berbuat yang baik mengenai Israel. Raja-raja yang bayar dia nggak senang. Nanti dia menipukan Israel dengan kirim orang perempuan dan dikasih supaya orang yang laki-laki datang untuk pesta barbecue, pesta makan daging yang disembahkan kepada Baal. Dan ya mereka di padang gurung makan mana tiap hari, mereka mau daging ya, dan ada cewek-cewek yang suka sama mereka, bukan mereka berzina sama cewek ini, dan tapi ini untuk menyembah Baal, lalu Baal Peor, lalu dia mereka karena apa hukuman Tuhan supaya, dan ya ini rencananya si Bileam karena dia mengerti kalau Bileam karena mereka tidak kalau mereka tidak taat kepada Tuhan bisa dihakimi, lalu dia pakai pengetahuan rohani dia untuk menjatuhkan Israel. Jadi dia tipe jahat di Alkitab, nabi palsu gitu. Iya, tapi dia bisa bernubuat dengan benar, tapi dia orang melakukan kejahatan terhadap orang yang memiliki Tuhan. Jadi intinya dimiliki Tuhan. Orang bisa saja memiliki karunia, Yudas juga memiliki karunia bernubuat yang benar, tapi dasarnya orang itu saudara, dia bukan bejana yang terbuat dari emas, tapi bejana dari tanah yang bukan untuk maksud mulia. Dan juga Yesus bilang di Yohanes 6 bahwa Yudas adalah devil. How do you say? Yudas adalah iblis. Iblis atau setan, apa yang kata Indonesia. Anyway, Alkitab bahasa Inggris bilang a devil. Lalu dia di Matius 10 semua 12 rasul dikasih kuasa untuk disuruh menyembuhkan. Bu, maaf kalau bisa dalam grup ini diadakan perjamuan kudus dalam bentuk online. Grup mana Pak? Grup ini ibadah online atau grup sekolah doa dan kenabian? Jadi ini beda, kalau yang ini Hansen Ministry untuk publik, kalau sekolah doa dan kenabian khusus untuk grup kita sendiri. Tolong dijelaskan ya Pak ya, karena pasti akan ada, saya sudah rencana kita akan mengadakan perjamuan kudus. Terima kasih atas jawaban Bu, saya mengerti dan rasa bahagia sekali dengan pembelajaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Marketplace Ministry can be effective tools for ministry ya. Yeah. Paling efektif loh Daisy. Untuk pelayanan untuk ministry. Saran supaya kita. Heni Manurung, mohon dukung dalam doa untuk ayah saya yang sedang sakit dan akan dioperasi hari Senin karena sakit batu empedu. Ibu Heni Manurung, tolong post di grup di doa rumah doa bagi segala bangsa ya Bu ya. Karena nanti semua banyak tim yang akan berdoa buat ini, termasuk saya juga akan ikut berdoa. Shalom, super sekali Miss Hana, Tuhan kita yang super, Ibu Amora, pengertian pengertian dan pemahaman Bu Hana diberi hikmat lewat firman yang selalu dibaca. Amin, amin. Nggak cuma dibaca Bu, dilakukan, itu adalah udah yang paling mujarab dah. Kalau kita belajar firman Tuhan, terus kita melakukannya. Terus terang ya tipe saya saudara-saudara, saya nggak menghafal tuh loh, itu misalnya kata-kata hurufnya gitu di mana misalnya Matius 3 ayat 30 saya nggak ngapal saudara-saudara, saya karena
Memang saya dulu lemah matematika, nggak suka nomor, saudara-saudara. Tapi saya itu firman-firman Tuhan tuh masuk kan, direkam di otak kiri, otak kanan saya, atau di apa namanya, subconscious mind, disimpan di ruang di otak apa, bawah sadar, alam sadar, saudara-saudara. Jadi itu yang paling, makanya saya kalau khotbah tuh ngalir gitu kan, kata-kata firman. Tapi saya nggak tahu ini persisnya ayatnya di ayat berapa gitu loh. Cuma saya tahu ada di sana seperti